Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 37 ayat 5-11. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang ingin diraih seseorang atau sekumpulan orang. Umumnya, visi dibangun berdasarkan keinginan pribadi seseorang, hasil dari pengalaman pribadinya, maupun dari interaksinya dengan lingkungan sosialnya. Visi pribadi yang muncul sebagai reaksi atas pengalaman pribadi seseorang biasanya berpusat kepada diri orang yang bersangkutan. Visi pribadi yang timbul dari hasil interaksi sosialnya biasanya berpusat kepada orang-orang yang menjadi pusat mimpinya. Visi juga bisa berasal dari Allah. Allah memberikan gambaran tentang apa yang akan dilakukannya kepada orang tertentu atau sekumpulan orang di masa depan. Kepada orang yang memiliki keterbatasan pandangan mata jasmani maupun pikiran, terkadang Allah menunjukkan rencana khususnya bagi mereka. Visi dari Allah bukanlah tentang kepentingan pribadi seseorang, tetapi tentang rencana Allah yang akan memakai orang tertentu sebagai alat bagi kemuliaannya. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan pesan satu pihak kepada pihak lain. Allah selalu berbicara kepada manusia menggunakan bahasa yang dimengerti manusia. Allah berbicara kepada manusia untuk menunjukkan apa yang akan dilakukannya di bumi yang diciptakannya. Allah memiliki berbagai macam bahasa untuk menyampaikan rencana dan kehendaknya kepada umat manusia. Terkadang Allah berbicara langsung kepada orang tertentu. Terkadang Allah memberikan penglihatan untuk menunjukkan rencananya bagi orang tertentu di masa depan. Acap kali Allah menunjukkan apa yang akan dilakukannya kepada anaknya di waktu mendatang dengan memberikan gambaran untuk mempersiapkannya menghadapi situasi yang berbeda sama sekali. Gambaran tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang diberikan juga untuk menunjukkan bahwa ketika seseorang mencapai suatu titik tertentu di dalam kehidupan, hal itu merupakan pemberian Allah. Allah bukan hanya sekedar mengetahui terlebih dulu segala sesuatu, tetapi berperan aktif dalam mengatur dan mengendalikan alam semesta, termasuk sejarah manusia. Kepada Yusuf yang akan dipakainya menjadi alat bagi kemuliaannya, Allah menunjukkan rencananya melalui mimpi. Dan Yusuf dengan polosnya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudara yang tidak menyukainya. Di dalam mimpi, Yusuf melihat dirinya dan saudara-saudaranya di ladang sedang memanen gandum. Setiap orang mengikat berkas gandum di ladang, tetapi kemudian bangkitlah berkas gandum Yusuf dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas Yusuf itu. Kemudian ketika Yusuf mendapatkan mimpi lagi, dengan polosnya menceritakan mimpinya lagi kepada saudara-saudara yang tidak menyukainya. Di dalam mimpi kedua, Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Mimpi yang diceritakan Yusuf yang memiliki 11 saudara laki-laki membuat mereka terganggu. Ke-11 saudara laki-laki Yusuf yang telah memiliki bibit kebencian kepada Yusuf menjadi semakin benci kepada Yusuf. Dua mimpi berbeda yang memiliki kemiripan pesan, di mana Yusuf akan menjadi orang besar yang memiliki posisi tinggi di masa depan, yang akan membuat 11 saudaranya datang sujud menghormat kepadanya, menunjukkan bahwa Allah menyiapkan posisi sangat penting kepada Yusuf sebagai kepanjangan tangannya di bumi. Allah akan mewujudkan rencananya melalui Yusuf.
Tetapi tidak semua orang bisa menangkap dengan baik pesan yang disampaikan Allah. Tidak semua orang bisa menangkap bahwa pesan tersebut berasal dari Allah. Tidak semua orang menyukai orang yang akan dipakai Allah mengerjakan kehendak Allah. Biasanya, reaksi dari orang-orang yang tidak beriman selalu negatif ketika mendengarkan paparan gambaran tentang apa yang akan Allah lakukan di masa mendatang. Umumnya, orang hanya melihat apa yang terlihat mata jasmani dan tidak bisa melihat visi yang memang belum terlihat mata jasmani. Akibatnya, banyak orang akan melecehkan mimpi besar yang tidak bisa mereka lihat yang dibagikan orang percaya tertentu. Apalagi jika yang membagikan gambar besar itu adalah orang yang mereka tidak sukai, mereka akan mencibirnya. Karena itu, jika kita sebagai orang percaya diberikan suatu visi tertentu yang berkaitan dengan banyak orang, perlu bersikap bijak dengan tidak menceritakannya kepada semua orang, tetapi membagikannya hanya kepada orang percaya tertentu yang diperkirakan memang dipakai Allah untuk mengerjakan kehendak-Nya. Jika tidak bisa mengetahui rekan sepelayanan yang diperkirakan sejalan dengan visi itu, ada baiknya melakukan seperti yang Yakub lakukan, menyimpan dalam hatinya, lalu berdoa meminta konfirmasi dari Tuhan dan menunggu pimpinan Tuhan bagi diri kita.